jam 5 atau jam 4? Soalnya kalau ini harus ditanyakan Pak, karena kalau kayak ini nanti jam 4:30 kok ada yang bisa. Ini kenapa Pak? Baru 4:30 kayak ngomong di awal sih. Oke, tadi saya sudah memperkenalkan diri, mungkin supaya saya juga lebih mengenal Bapak Ibu sekalian. Mungkin tolong perkenalkan diri kita, mulai dari nama, company-nya udah nggak usah ya, karena satu merek. Cuman job position and role, sama level knowledge, sama expectation of this course apa? Mungkin itu dari Bapak. Saya, nama saya cukup sederhana, satu kata Musa gitu ya. Nama saya Musa. Ya. Dan untuk job posisinya bukan sebagai kasubdit operasional. Kasubdit Operasional. Kemudian level knowledge-nya apa dulu? Iya, level knowledge dari 0 sampai 10 Pak. No. Waduh. Saya nggak mungkin 0. Terlalu merendah ya Pak. Ada, kalau yang 9.000 saya nggak tahu ada 20.000 ya. Ini kan baru pertama kali. Oh iya. Iya, jadi kita ke tulisan dulu. Kalau satu, gimana satu Pak? Ya ini aja. Berarti data dengar ya Pak? Baru dari Bapak aja. Berapa Pak jadinya Pak? Kenapa? Berapa nilainya? Berapa kalau tulisannya? Kalau sepertinya belum pernah lagi. Ya udah sesuai. Kalau sudah 7.000 pernah, 9.000 pernah. Kalau yang ini tidak pernah. Kemudian ekspektasi untuk posisi ini yang mudah-mudahan ini harus menambah ketertiban dan kesederhanaan kita dalam mengelola Kemudian Bapak? Saya nama Medianto. Siapa Pak? Mei bulan itu. Terus Fianto, Fianto. Ini Pak ya. Ya, saya kasubdit pengembangan sistem informasi. Yang lain sama sama Pak Musa. Berapa Pak? Musa sama aja saya juga. Setengah bundur Pak. Bundur. Oke. Ya. Dituliskan. Ibu? Saya Malika. Siapa? Malika. M-A-L-I-K. M.A. Saya staf keamanan data dari UB. standar keamanan data. Keamanan data. Ini lucu ya. Wow. Dari Aisyah. Biasa nulis. Bapak? Nama saya Junaidi. Ini. Staf informatik trading. Informasi. Branding Pak? Iya. Apa itu Pak branding? Pencitraan informatika. Pencetakan informatika. Bagian mencitrakan itu. Kayak Ibu masih bukan? Ya. Nah, sama. Ya, punya sama juga kaos. Komplain-komplain ya. Oh iya, mau di sini Pak ya? Oh ini udah langsung Pak, udah CRM manager. Iya. Udah jelasin ya. Oke, Ibu Indri ya? Iya. apa? Ya, nanti bagi saya Pak. Oh ya, Iya. Soalnya saya masih Pak, saya inginnya di Jakarta. Wah, ini macet. Saya di Swiss Bell Pak. 7:30 cukuplah.
sampai jam 8 lah ya. Saya dari Jakarta dibilang jam 8 sampai sini kan. Ternyata 5 menit kok, waduh saya bingung. Waduh gimana? Soalnya di Jakarta, saya pernah di Pak, ini terusin dulu ya. Saya pernah ada klien di Bandung, ketemu di suatu lokasi di pusat kota. Kantor saya itu sebenarnya 4 kilo. Pak dari jam ini bisa bilang, Bapak kantornya di mana? Dekat Pak, 4 kilo cuma sejam di sini. Ah, orang baru berbingung. 4 kilo sejam dekat. Nah, iya di Jakarta dekat. Sejam itu. Saya pernah dari Surabaya, rumah saya di Cikarang, Pak. Pernah dari Surabaya ke Cikarang, sekarang ini sejam ya misalnya. Dari jam 7 sampai jam 5 sampai Cikarang jam 6. Rumah sekarang sama rumah Pak jam 11 malam. Jakarta Surabaya. Iya, Jakarta Surabaya sejam. Kalau perlu ada parasut saya parasut gitu. Itulah Jakarta Pak. Stres. Iya, stres ya. Harus ada apa namanya pengamal. Ya, dari pengamal. Apa tinggal tidak ada. Alat papalan apa? Oke, Bu Indri. Dari kamar nggak tahu. Sama ya. Iya. Bosnya apa ya? Bos kapan ada? Oh gitu. Iya. Bos. Bosnya apa nih? Sebagai kasih plat ya, oke sih. Level of knowledge itu. Tahu kan Pak? Ini kalau owner ini semua awalnya ya. Oke, Bapak sama dengan teman-teman awalnya dari A gitu. Oh, Andri. taksi networking 0 sebelah. Oke. Bapak yang di belakang. Bapak, Pak. Bapak. Oke. Saya di staf pembangunan digital. Oh, belum. Staf. Sama dengan ini ya? Iya, sama. Ya, namanya Pak. Level of knowledge. Ya, tahu juga. Belum tahu, Pak. Oh, bapaknya ini. Bapak sih, jawab Bapak nih. Awalnya sih. Bapak terakhir Pak. Saya Andre Pak. Andre. Oke. Satunya ini, satunya ini. Saya staf di networking. Level of knowledge. 7 Pak, newbie Pak. Ya. Nol. Masih malu. Oke. Untuk skop 27 tidak ada area juga Pak atau beda? Skop 27 artinya Bapak terlibat ya 27? Sama semuanya tadi Pak. Semua terlibat. Soalnya pembantu. Kecuali pengembangan. Artinya untuk 27 semua terlibat ya? Iya. Itu harusnya upgrade nih. Oke. Oke, nanti habis tadi mudah-mudahan kalau yang tidak Berarti tambah satu depannya semua Pak ya. Oke, baik. Jadi ini gambaran awal. Mudah-mudahan sih nanti ekspektasi setelah ini Bapak cukup paham mengenai bagaimana konsep dari 20.000 ya. Karena memang untuk implementasikan 3 hari ya cukup panjang dan klausulnya juga sebenarnya sedikit Pak. Kalau tahun 7 kan ada 144 kontrol ya. Kalau di 20.000 cuma ada 13 proses. Jadi ya ini kita bedah langsung standarnya seperti apa. Standarnya ini bisa dibagikan. Cuma mohon maaf Pak, ini regulasi kami ini dipinjamkan selama training. Berjam-jam Pak. Iya Pak, tidak untuk
dia training aja ya hari ke-4. Sekitar yang 27 itu sulit mana? Lebih sulit 27 Pak. Cuman di 20.000 banyak sekali proses review gitu, yang perlu cukup diperhatikan. Review dengan customer itu harus ada Pak. Review dengan top management itu harus ada, terkait dengan performance layanan. Review dengan supplier itu harus ada. Review bagaimana change sukses atau tidak itu harus ada. Review untuk rilis itu sukses atau tidak itu harus ada. Jadi banyak review, banyak perencanaan dan sebagainya. Sebenarnya lebih mudah. Ya. Saya sih selama memang proses 20.000 ini bisa dilekatkan di fungsi yang memang terkait Pak. Misalnya Pak Junedi, Information Branding. Mungkin dia konsep untuk proses business relationship management terkait dengan CRM, Customer Relationship Management, itu mungkin bisa dilekatkan. Sekalian aktivitas sehari-hari ini. Contohnya apa yang harus dilakukan oleh Pak Junedi? Misalnya kalau komplain mungkin ke Bapak gitu ya. Selama ini memang gitu ya Pak. Ya, HDS, tapi HDS langsung akan dicatat, akan ke Bapak. Karena apa? Insiden sama komplain nanti perlakuannya berbeda Pak. Apa yang menjadi berbeda kan? Kalau insiden manajemen ketika terjadi dicatat, maka itu harus diperbaiki. Langsung ditangani saat itu juga supaya sistem itu bisa berjalan. Tapi kalau komplain dianalisa, ini kenapa komplainnya dan dilaporkan ke top manajemen Pak. Customer ada komplain ini. Oh ini layanan kok pas saya upload nggak jalan-jalan gitu kan. Itu komplain Pak. Gitu kan. Layannya jalan tapi lama gitu kan. Komplain dari top manajemen. Nah, top manajemen akan ini kenapa? Investigasi. Oh, BB-nya kurang Pak. Udah itu udah top manajemen mau nambah atau tidak. Ya, kalau insiden langsung tangani ke technical support yang menangani. Itu membedakan. Nah, nanti untuk kayak service level manajemen, nanti bagian cara akan meminta masukan dari customer. Ada masukan nggak? Untuk kita bisa improve. Salah satu masukan dari mana? Survei kepuasan pelanggan. Nah, survei kepuasan pelanggan itu kan ada 9.000 Pak. Ya, bisa sekalian ada satu survei. Jadi bukan 90 survei sendiri, nanti 12 lagi survei lagi itu 20.000 enggak. Jadi sekalian. Jadi bisa diintegrasikan, tidak perlu per ISO ini ada proses yang sama berbeda-beda, bisa diintegrasikan seperti itu. Cuma mungkin kontennya yang harus kita perdalam lagi supaya di 9.000 bisa dianalisa, untuk di 20.000 bisa dianalisa. Nanti kita bahas mengenai apa yang seharusnya ada di konten survei. Oke, konten hari ini untuk satu hari awareness ini adalah tadi first impression sudah, overview cost structure tadi sudah, benefit of ISO 20.000, serta standar metodologi asesmen proses, kemudian example application, measurable improvement dan step registration proses untuk ini ya, untuk sertifikasi. Mungkin satu hari awareness ini saya akan paparkan mengenai high level konsep. Nanti detailnya akan saya paparkan di esok ya, 3 hari berikutnya ya, terkait dengan implementation. Nah, kalau ini objektif kita pada kesempatan kali ini adalah describe the process required for Atlantis SM, Atlantis Service Management System. Communicate Bapak Ibu dapat menjelaskan manfaat 20.000, dapat menjelaskan bagaimana integrasi 20.000 dengan sistem manajemen yang lain, mengadopsi proses integrasi, pendekatan proses integrasi dan metode PDCA, dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya di dalam organisasi untuk ke arah implementasi dan registrasi sertifikasi. Ini harapan dari learning objektif pada training hari ini. Oke, what is IT service management? Sebelumnya apa disebut dengan service Pak? Bapak Ibu. Apa definisi dari service? Layanan.
Kalau pasirnya iya. Satu. Apa sebaca sebenarnya? Berubah kan Pak? Ya saya tahu. Definisi. Apa definisi dari layanan? Kinerja kita untuk melayani customer. Kinerja kita untuk melayani customer. Ada yang lain? Ada ya Bapak Ibu? Apa yang disebut dengan layanan? Apa key point untuk customer? Kinerja kita untuk melayani customer. Ada key point di situ? Kepuasan. Kepuasan. Ada lagi? Selain kepuasan? Kemudian ya sampai lah. Akhirnya ujungnya kepuasan. Kinerjanya suatu proses yang bisa memberikan nilai bagi customer itu Pak, supaya terjadi kepuasan itu. Jadi harus ada nilainya. Nah, layanan kita apa? Coba kita definisikan. Kira-kira apa yang menjadi layanan Bapak Ibu ke customer? Sebelum kita bicara customer Bapak Ibu siapa saja? Layanan kita sebenarnya terbagi ke 4 seksi. Dengan ke seksi. Dari seksi pertama pengelolaan seksi, dan yang kedua menjaga keamanan. Yang ini ya Pak ya? Iya. Nah, customer kita siapa? Masih Oke, di sini ada customer sama user. Kalau mahasiswa customer atau user atau dua-duanya? dua-duanya. Dua-duanya. Ada lagi nggak selain mahasiswa? Dosen. Dosen. Dosen itu customer atau user? Karena belum tentu ada dua-duanya Pak. Oke. Bagaimana kita mengenai customer user? Kita lihat layanan Bapak apa saja sih? Sudah pernah didefinisikan nggak? Saya punya layanan. Misalnya apa yang menjadi data center layanan Bapak siapa pengelola data center Pak? Ada di sini kan? Ada jaringan. Jaringan. Pernah. Data center layanan nggak? Layanan kan? Apa yang bisa dilayani data center? Hosting, colocation misalnya. Pasti ada aplikasi dari unit kerja dari fakultas lain ya Pak, yang diinstal atau mungkin sistem aplikasi yang ini yang untuk kepentingan UNER keseluruhan kan. Jadi layanan Bapak pertama pengelolaan data center. Ada lagi nggak disebut layanan yang memberikan? Kalau Bapak sebut mahasiswa customer Bapak, ini apa layanan apa Pak buat mahasiswa dan dosen? Kalau mahasiswa itu terkait dengan melayani rekod akademik. Kenapa? Rekod akademik. Oke. Kita dosennya sama ya. Oke, kita sebut apa nih Pak? Kemudian ada yang lain itu email. Email. Kalau mahasiswa, kalau registrasi itu apa ya? Kita sebut apa? Nama sistemnya apa Pak? Ya, di dalam satu sistem itu ada registrasi, ada keuangannya, ada segala macam. Iya, namanya apa Pak sistemnya? Bisa berkampus sih kalau sekarang jadi satunya. Cyber Campus. Cyber Campus. Namanya sistem Cyber Campus Pak ya. Ya, itu dikasih nama seperti itu. Tapi isinya apa aja? Satu sistem tapi Ya, semua di situ. kemana-mana. Oke. Ada lagi? Layanannya, center, email, kemudian melayani ini kayak ini wireless wifi, internet. Internet.
Ada lagi? Apa yang kita sediakan buat di luar sistem ini? Kalau sport system, Ya, sport system masuk nggak ke layanan? sebuah sistem. Sport. Jadi misalkan kalau ada unit itu kesulitan untuk melakukan instalasi apa gitu ya. Oh, support system. Support system. Iya, bisa. Support system. Ada service desk. Service desk. Service desk saluran berita. Help desk. Help desk. Itu layanan Pak. Ada yang kurang? Blok guru. Ya. Blok guru. Blok guru. Hah? Blok Iya, blok itu guru. guru. Guru atau dosen? Guru. Sampai internal. Oh, masyarakat itu. Blok guru ini ya. Ya. Jadi pengelola benar. Ada lagi? Karena langkah awal kita harus tahu layanan kita apa saja Pak. Kalau nggak tahu gimana kita mau melakukan proses dalam itu, jadi kita harus tahu dulu. Makanya dalam langkah awal kita harus membuat suatu service katalog. Itu start awal dulu, service katalog. Kalau di restoran kan ada daftar menu, nah ini seperti itu. Saya punya layanan ini. Terus definisikan. Ya. Nah, baru kita lihat. Contoh, saya berkampus. Siapa customer kita? Keuangan ada ya tadi? Ada. Berarti apa? Keuangan. Ini customer Pak, bukan user. Pendidikan. Iya. Artinya Gimana? satker lain ya. Membedakannya itu gimana? Customer itu yang sangat langsung terkait dengan layanan kita. Ada interaktif. Kalau user itu pengguna. Nah, padahal dia tidak menggunakan. Maksudnya dialog ini ya. Customer-nya itu organisasi keuangan, penggunanya pegawainya Pak. Oh, Kita bicara adalah yang terdepan kita untuk hari ini adalah ke satker, satuan kerja. Customer itu satuan kerja. Usernya ya para pegawai. Tapi ketika kita berinteraksi, lain kita dari kepala ke kepala satker itu kan. Seperti itu, kepala satker itu karena dia sebagai customer kita. Jadi untuk yang apa namanya user itu jalur ke individu gitu. Individu ke pengguna paling akhir Pak. Jadi hanya menggunakan aja. Karena yang kita 20.000 yang kita concernkan sebenarnya customer di CRM itu kan customer relationship management customer. Karena nanti dengan customer itu kita akan interaksi. Ada masukan nggak? Ada komplain nggak? Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki nggak? Itu dengan customer Pak. Tidak mungkin kita langsung ke user kan? Ya. Satu-satu kalau Sering kali kita bias itu kan, sebenarnya customer itu ya user. Jadi customer itu kalau punya keuangan, di dalam keuangan ada orang-orang. institusinya. Iya. Iya. Bisa menghasilkan itu. Institusi. Institusinya. Nanti di sini PX-nya siapa Pak? Jadi misalnya ini sudah catat ya Pak ya? Sudah. Nanti kalau dia jangan lupa lagi pas diperjelas siapa. Ada ujiannya apa? Kenapa? Ada ujiannya apa? Oh enggak. Saya dari 10 tadi. Oke, ini Bapak levelnya ini service provider Pak. Di sini supplier. Mendukung ini contoh jaringan. Bapak pakai vendor nggak? Pakai siapa Pak? Internet. Telkom. Telkom. Di sini baru customer Pak. Jadi yang kita siklus layanan itu adalah ke customer, bukan ke user. Customer dulu, nanti customer baru dia ke user. Seperti itu. Jadi kontak terkait dengan kelancaran layanan, pemberian layanan kontak kita adalah ke customer.
sebagai pendidikan. Mungkin customer-nya bukan mahasiswa, Pak. Pendidikan. Usernya mahasiswa. Karena yang akan kita survei mengenai baik atau tidaknya layan kita itu adalah berdasarkan pendidikan. Dia yang punya proses di dalam pengelolaan data. Jelas Pak ya. Nah nanti masing-masing layanan itu kita definisikan saker kita siapa. Customer kita siapa, supaya kita bisa saling komunikasi. Jadi nanti Pak Junedi yang akan komunikasi, pendidikan, survei, kirim ke survei ke saker pendidikan, minta masukannya. Ya. Berarti kalau yang customer itu unit kerja itu bisa nggak? Kenapa Pak? Unit kerja Bisa. soalnya kita melayani semua unit kerja yang tadi punya. Iya, berarti semua saker lain Pak kita data. Tapi dalam hal apa kan, misalnya cyber kampus tapi kan tidak semua modul itu buat saat ini. Kalau memang ini kita catat. Nanti pada saat review layanan terkait dengan cyber kampus kita undang Pak cyber itu. Karena ada bagian di standar misalkan kita harus melakukan review layanan dengan customer. Kembali lagi Pak, review layanan itu tidak mesti dalam bentuk undangan meeting di sini. Karena di syarat 20.000 tidak ada penjelasan bahwa harus meeting. Cuman memang lebih baik meeting kalau beberapa organisasi. Kenapa? Karena satu hari selesai Pak. Tapi bisa aja misalnya kita kirim, ini progres kita, layanan kita, tolong kasih masukan, dibalaslah oleh si customer. Itu juga bagian dari review Pak. Cuma harus dipastikan ketika kita kirim si customer itu feedback. Lagi Pak, ada di sini itu customer yang saya contohkan kan, kalau fakultas itu kan banyak, ini ya banyak fakultas, tetapi rata-rata apa yang kerjanya itu relatif sama organisasinya. Dan itu kan dalam hal ini bisa diambil salah satu saja kan, bukan fakultas itu di ini ya. Kalau itu harus semuanya, harus semuanya. Kalau memang semua fakultas itu menikmati layanan kita. Oh enggak diwakili dari misalnya Tupak atau bagian pendidikan di fakultas, kemudian kemahasiswaan fakultas gitu, apa semua fakultas itu di ini? Iya, semua fakultas. Cuma kan ada modul-modulnya kan Pak, ada fungsi-fungsi di sistemnya. Itu mungkin boleh bisa di ini untuk kemahasiswaan, ini untuk terkait dengan Oh, maksudnya begini, apakah ini maksudnya FKG, maksudnya FK itu di satu-satu kan enggak? Pokoknya kemahasiswaan fakultas, kemudian di sini ada 14 fakultas juga. Apa? Oh, ketika nanti di dalam list itu dijelaskan Pak fakultas apa, fakultas. Oh, itu. Iya. Karena itu kan memang customer kita. Semua dijelaskan. Cuma nanti pada saat survei, pada saat review, Bapak ingin mengundang sebagian, kata 50%, silahkan Pak. Oh, iya. Tidak mesti harus semuanya. Kalau bisa semuanya bagus, cuma sebenarnya tidak dipisahkan harus semuanya. Kita bisa random. Survei pun juga bisa kita random. Nanti tahun ini dari 13 fakultas misalnya, 5 dulu kita survei. Tahun depan 5-nya yang lain kita survei. Silahkan. Tidak ada ketentuan di dalam standar bahwa harus semuanya. Review juga gitu, mudah-mudahan nggak usah semuanya. Ya itu ini cukup fleksibel. Kadang-kadang ada yang Pak ini susah bingung meetingnya kan gimana, susah ngaturnya. Sampai bilang meeting standar nggak ada tulisan harus ketemu dalam satu ruangan gitu kan. Ya itu kan review with customer. Nah, dengan kita mau seperti apa metodenya review with customer? Nanti kita telah standarnya. Ya, jadi harus jelas layanan kita apa saja Pak, supaya kita clear apa yang akan kita lakukan. Oke, kembali ke sini. Tadi layanan ada sesuatu proses yang memberikan nilai tambah bagi customer.
supaya harapannya klien kita menjadi customer menjadi puas terhadap klien kita. Nah, apa yang disebut dengan service management? A set of capabilities and process to direct and control service provider activities and resource for the design, transition, delivery, and improvement of service to fulfill the service requirement. Kemudian kapabilitas dan proses untuk mengarahkan dan mengontrol aktivitas dan sumber daya untuk desain, memberikan dan meningkatkan layanan sesuai dengan service requirement. Apa disebut dengan service requirement? Apa yang disebut dengan service requirement? Kebutuhan untuk menunjang Ya, kebutuhan untuk apa Pak? menunjang servis itu. Kemudian Kalau misalnya ada layanan itu jalan, kita perlu apa saja? Apa yang perlu disediakan? Oke, benar. Kebutuhan untuk pelaksanaan pelayanan. Dari mana kita dapat service requirement? Dari customer. Dari customer. Dari customer. Customer butuhnya apa sih? Makanya tugasnya BRM yang mengidentifikasi customer butuhnya apa. Keuangan terhadap ini, Anda butuh apa? Kalau saya pada akhir bulan saya harus cepat karena itu laporan keuangan. Ya, itu berarti kan kita harus menyiapkan dari sisi infrastruktur jaringan. Jangan sampai kebutuhan customer itu tidak terpenuhi. Nah, nanti dari BRM mengidentifikasi itu diterjemahkan, dialihkan ke bagian SLM Pak, Service Level Management, untuk dibuatkan semacam service level agreement antara service provider dengan customer. Customer sudah minta ini, kita analisa, oh ini oke, memang seperti itu harusnya. Dari BRM nanti masuk ke SLM. Di sini ada BRM, Business Relationship Management. BRM, Business Relationship Management. Setelah didapat gathering data customer maunya apa, kemudian setelah itu data-data itu diberikan ke SLM, Service Level Management, untuk dibuatkan SLA, Service Level Agreement, antara service provider dengan customer. Jadi seperti itu. Jadi semua proses itu akan punya korelasi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Tidak semuanya SLM dengan customer. Nah, ini tugasnya sudah ada. Makanya nanti ada penunjukan proses. 3 proses harus punya siapa yang ditunjuk untuk PIC masing-masing proses dengan job role-nya apa saja supaya clear. Oke. What is the primary aim of artist management? To design, delivery, manage, and increase the value of IT service to the customer by aligning with and actively supporting business needs and objective. Jadi ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan business needs dan objektif. Visi misi sebenarnya. Jadi visi misi benar apa? Nanti bagaimana kita melainkan dengan visi misi seperti ini supaya layanannya tetap terjaga. Nah, apa itu ISO 20000 versi 2011? Ya, versi 2011 yaitu suatu standar setting out the requirement for an artist service management system. It helps identify and manage the key process involved in delivering effective IT services which meet the needs of the business and the customer. Jadi melingkupi penyediaan suatu layanan IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan customer. Itu 20.000 definisi. ISO 20000 is now being adopted internationally and provides an assessment framework and specification for adoption of integrated approach to effectively deliver managed IT services to meet the business and customer requirement. Jadi ada beberapa framework dan spesifikasi yang harus dilakukan supaya bisa meet kebutuhan bisnis dan kebutuhan dari
customer. Ini pemahaman ISO 20000. Nah, ada beberapa standar untuk 20000 mulai dari part 1 dan part 5, Pak. Namun yang akan menjadi subjek audit itu part 1 sama dengan 2001 ya. Ada 2002, 2003, 2004 dan seterusnya. Namun yang menjadi requirement itu adalah part 1. Ini minimum requirement yang harus kita lakukan. Kalau di 27001 ada yang bisa di-exclude di dalam statement applicability, maka di 20000 harus semua dilakukan. Tidak ada yang di-exclude. Meskipun itu dilakukan oleh satu klien, Pak. Tetap harus masukkan. Contoh supplier di beberapa organisasi namanya supplier management, katakan ini IT, Pak. Supplier management untuk mengenai selection vendor, monitoring vendor itu di bagian pengadaan atau logistik. Meskipun itu di ini, itu proses itu harus ada, tapi proses itu adalah dilakukan di mereka, tapi harus masuk di dalam kegiatan aktivitas 20000, Pak. Jadi tidak boleh ada yang di-exclude. Nah, nanti intinya melibatkan mereka. Iya. Mau. Nah, bagaimana mensiasatinya, Pak? Ini contoh kayak di Menko Energi. Dan ini memang yang kita rekomendasikan ya. Karena service ini service provider IT, ada bagian logistik, masalah supplier ya. Kemudian helpdesk di sini bukan? Beda lagi. Iya. Di dalam informatif branding. Di mana? Di dalam informatif branding. Oke. Ada yang lain nggak? Contoh gini, CRM udah di sini. Kayaknya yang paling ini ya, paling kebanyakan. Ya. Proses-proses di standar terkait dengan supply management itu harus ada. Nah, biasanya rekomendasi ada di dalam IT ada suatu fungsi supplier management yang berkoordinasi dengan bagian logistik. Contoh, di dalam standar kita harus melakukan monitoring terhadap kontrak. Yang banyak saya temui pada saat assessment, kontrak itu sudah berakhir, Pak, tapi si vendor masih bekerja. Alasannya si IT tidak tahu jadwal akhir kontraknya. Si logistik tidak menginformasikan kalau kontrak itu sudah berakhir. Sehingga pas berakhir baru di adendum. Nah, prosesnya 3 bulan. Ternyata vendor itu masih bekerja di situ. Nah, kenapa itu fungsi? Supaya berkoordinasi, Pak. Misalnya 3 bulan sebelum berakhir dia sudah sounding ke ini kontrak mau berakhir, kalau diatur dengan vendor yang terkait. Oh, ini vendornya ternyata nggak sesuai dengan SLA, kalau tahun depan di blacklist. Karena yang mengandung kan dia. Nah, fungsi ini memastikan proses ini dilakukan seperti itu. Termasuk ketika ada adendum. Nah, ini biar si IT biar paham, Pak. Banyakkan itu orang IT tidak tahu kontraknya, betul nggak? Kontraknya mana sih nggak tahu. Harusnya orang IT tahu, Pak. SLA-nya berapa, kontraknya sampai kapan, apa delivery-nya mereka. Orang itu harus pegang. Itu saja. Kalau masalah nilai uang ya itu urusan dia, kita nggak perlu tahu, Pak. Tapi yang perlu kita tahu adalah masa dia, kontraknya dia, SLA-nya dia, kemudian delivery-nya dia apa saja. Jelas nggak? Itu yang harus kita tahu. Makanya nanti salah satu persoalan ini kita harus membuat daftar supplier, Pak. Termasuk isinya itu. Delivery-nya, kontraknya, PIC-nya di supplier siapa, kontraknya nomor berapa, kemudian kapan berakhirnya kontrak, dan sebagainya. Itu data supplier harus dibuat gitu, supaya jelas. Ini kalau satu gitu, Pak. Ini kontrak yang kemarin di audit lintas atas. Saya temuin, jadi vendor itu masih bekerja, kontraknya itu belum siap. Karena bekerja sudah 4 bulan, Pak.
Jadi 4 bulan itu tanpa kontrak itu resiko major itu sebenarnya. Alasannya ini masih di adendum, masih disetujui ya, masih didiskusikan. Nanti kalau tiba-tiba vendornya tiba-tiba kabur kan nggak salah Pak. Nggak ada kontrak, tiba-tiba dia menghilang, saya mundurin diri, udah gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini salah satu hal yang bisa diterapkan. Jadi ada satu fungsi. Nah nanti di IT siapa yang akan menjadi ini? Ya, kita atur lagi Pak. Siapa yang ini? Fungsi mana yang tepat untuk mengatur supaya fungsinya kembali lagi hanya berkoordinasi ya Pak. Semua proses dia lakukan, dia hanya koordinasi aja, pastikan bahwa sudah misalkan sudah direview loh, kan mereka yang melakukan. Pasti dia hanya memastikan bahwa kegiatannya sudah dilakukan oleh logistik. Seperti itu. Ini pas terjadi minimum requirement. Jadi kembali lagi tidak ada yang tidak exclude. Harus semua exclude 13 proses itu. Tidak ada statement yang memang tidak berlaku, tetap harus dilakukan. Cuma siapa melakukan itu yang harus dilakukan. Kemudian part 2, part praktis. Ini bintang ini masih direvisi karena tiap 8 tahun itu isu itu direvisi Pak, tiap 8 tahun. Nah, ini masih ada revisi terakhir tahun 2005. Kemudian ada part 3, part 4 dan part 5 ini berhubungan hanya pendukung saja. Pendukung kalau misalnya ini dilihat silakan, tapi sebenarnya yang paling penting adalah hanya di part 1. Ini part 1. Ini masa berlakunya berapa lama Pak? Apa setahun harus harus ulang gitu? Sama Pak, masa sertifikasinya 3 tahun, tapi tiap tahun di audit surveillance. Nah nanti kalau Bapak 27 kemudian akan 20 bisa diintegrasikan Pak auditnya, dijadikan satu. Kita ada 9.000, apa itu bisa dijadikan? Bisa. Pendukung untuk Ini dijadikan pendukung untuk 9.000. ya, karena formatnya di sana beda. 27.000 sih, kalau ini seberapa besar? Tapi 9.000 satu skop nggak Pak? Banyak skop, salah satunya skop kita dari sisi informasi. Sebenarnya bisa diintegrasikan Pak ya. Artinya kalau memang yang sudah ada di sistem manajemen sebelumnya itu bisa berlaku untuk ini. Jadi kita tidak perlu membuat yang baru untuk hal yang sama. Jadi bisa berlaku juga untuk standar. Apa yang sudah dibuat di standar manajemen yang lain seperti itu. Itu Pak. Jadi saya diskusikan dulu. Ada beberapa kontrol yang memang secara ini sudah ada. Secara standar mana sudah ada. Di standar kita ada daftar isi Pak. Halaman 3i. Standar I-nya 3 karena I-nya 3 paling awal daftar isi. Oke. Intinya ini. Di dalam service management ini dimulai dari klausul 4. Cuman inti dari layanan sistem manajemen layanan TI itu adalah dari service delivery proses. Jadi ada 4 domain. 1, 2, 3, 4 domain proses, di mana di 4 domain proses itu dijabarkannya ada 13 proses. Jadi setiap proses itu BRM dan supply management.
resolution proses itu dari insiden dan problem management. Control proses dari configuration, test, and release. Satu proses ada 6 proses. Nah, mana saja yang ada kaitannya dengan 27.001. Pertama, service continuity itu sudah ada Pak 27. Artinya kita lihat dokumen PCM-nya 27, apakah semua sudah melakukan pelayanan. Kembali lagi, nanti pada saat Bapak akan sertifikasi misalnya, Bapak bisa memilahkan perlayanan. Contoh dari sekian banyak. Layanan apa? Contohnya di Menko Pak, layanan SAP, aplikasi SAP, dan email itu disertifikasi. Di Pertamina layanan SAP. Kalau di Kemenkyu, Pusintek itu ada 5 layanan, jadi 30 layanan, ada 5 layanan yang disertifikasi. Kita bisa pisahkan. Katakanlah layanan email Pak, katakanlah yang akan disertifikasi. Nah, pertanyaannya di 27.001 apakah BCM-nya sudah menyangkut email itu? Kalau itu belum, maka kita ada perlu baru Pak. Kalau memang sudah ada, ya udah berarti dokumen itu sudah ada Pak, tidak perlu kita ada perlu baru. Kemudian informasi seperti manajemen ini sebenarnya dari 27.001. Nanti kalau 27 kami kalau penanganan konsultan Pak auditor udah di audit, itu biasanya pas audit ini skip, tidak terlalu panjang lebar. Kemudian yang apa lagi sama case management di 27 itu di annex 10.12 kalau nggak salah ya, itu case management sudah ada Pak, sama proses, cuma nanti apa yang membedakan di 20.000 itu lebih detail. Nanti di channelnya ada yang disebut dengan CAB, Change Advisory Board. Kalau udah tunjukkan yang penting ada perubahan, ada tertulisnya. Kalau nanti enggak, harus ada sistem RFC, Request for Change, Approval Change, Implementation Change, Testing Change, dan terakhir Go Live ya. Itu tahapan itu harus ada, dan di dalam approval itu harus ada CAB, Change Advisory Board. Apa change advisory board yang disusun bahwa change itu bisa dilakukan atau tidak? Siapa penyetujui dari perubahan itu? Nah itu harus ada Pak kalau 20.000. Terus emergency itu harus ada, misalnya darurat nih, darurat emergency change. Nah itu siapa yang menyetujui? Kalau 27 tidak terlalu spesifik Pak, tapi kalau 20.000 itu dijelaskan siapa yang menyetujui pada saat normal change atau emergency change. Karena kalau emergency change pada saat itu juga harus segera dilakukan Pak, tidak boleh nunda gitu ya. Nah, kalau CEB-nya 3 orang, kalau emergency change kan bisa 1 orang, artinya ada yang beberapa proses yang skip, dilewati gitu. Ini untuk case. Kemudian capacity management juga di 27 sudah ada Pak. Apa yang membedakan dengan 20.000? Di 20.000 harus ada capacity plan dan harus ada capacity report. Kalau 27 yang penting ada capacity, kita monitor sudah cukup Pak. Tapi ke 20.000 planning Anda apa? Planning itu adalah apa yang mau kita ukur, formulasinya gimana, siapa yang melakukan, targetnya apa, thresholdnya, itu planning. Nanti pengukuran itu diterjemahkan dalam capacity report. Nah, capacity report saya yakin di 27 yang itu yang sudah dilakukan, tapi planningnya yang belum ada. Apa itu sama dengan sasaran mutu kalau di 9.000? Beda Pak. Beda. Nanti akan saya jelaskan ininya Pak ya, bentuknya dari pas implementation guidance. Kemudian insiden. Di 27 ada Pak, tapi kaitannya kan security. Kalau ini insidennya terkait dengan layanan. Makanya di sini insiden service request terkait dengan layanan. Supplier di 27 ada, biasanya supplier ini hanya di 20.000 hanya penambahan harus ada review. Kalau di 27 yang penting kontrak ada ya kan, tapi di 20.000 harus ada review dengan supplier.
kita harus melakukan review dan kesalahan terkait dengan SLA mereka. Jadi sebenarnya 50% itu itu sudah ada Pak, Bapak hanya tinggal meneruskan. Jadi tidak membuat nol, tidak membuat nol sama sekali. Contoh kayak SEO, saya sudah bahkan mampu seperti oh ya ini kita bikin suatu pedoman untuk membuat itunya sesuai dengan persyaratan jodoh itu. Cukup jelas ya Pak. Di BRF di 9.000 ada survei, 20.000 ada survei sekalian aja Pak, tidak perlu survei 2 kali gitu kan. Jadi satu survei untuk 2 standar. Nanti kita yang dikasih bisa Pak dipetakan nih